Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopan Rafi Paitur Rahman, kelas 2 Penjas 2E dengan NPM 192191157. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip dan fungsi pengelolaan pendidikan. Kenapa harus ada prinsip dan pengelolaan pendidikan? Karena supaya terjalannya pembelajaran atau pendidikan di negara kita ini, dan juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Keputusan pada dasarnya ditunjukkan untuk memecahkan masalah, dan membuat keputusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu ataupun secara kelompok. Pengambilan keputusan di dalam konteks organisasi dan manajemen terdapat pembuatan keputusan. Tanpa keputusan tidak akan ada kegiatan, dan tanpa kegiatan tidak ada kehidupan dalam organisasi tersebut. Dan bila tidak ada kehidupan, maka organisasi itu akan mati. Sehingga fungsi dalam pembuatan keputusan akan membuat dampak terhadap seluruh organisasi tersebut. Setiap keputusan hendaknya sudah dapat mempertimbangkan risiko secara sistematik. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang dapat dilaksanakan dan menghasilkan sesuatu hasil yang dapat diukur. Oke, bisa dilihat oleh teman-teman urutan langkah-langkah pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu menentukan masalahnya. Yang kedua, menganalisa situasi yang ada. Yang ketiga, mengembangkan alternatif kemungkinan. Yang keempat, menganalisa alternatif kemungkinan. Dan yang terakhir, memilih alternatif yang paling memungkinkan. Oke, yang selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan persiapan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan apa yang akan dilaksanakan. Adanya perencanaan yaitu untuk merumuskan atau menentukan strategi, kebijakan, metode, dan prosedur yang memiliki fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam pendidikan harus ada perencanaan, karena perencanaan adalah awal dari segala aspek yang akan dilakukan. Karena suatu aktivitas yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik tanpa didahului oleh adanya perencanaan. Perencanaan dapat dikatakan berhasil apabila rencana tersebut dapat dirasakan manfaatnya. Oke, yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu gerak langkah menuju ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Maksudnya yaitu organisasi adalah yang membuat dan melaksanakan rencana tersebut. Tanpa perorganisasian, suatu rencana tidak dapat berhasil karena tindakan pengorganisasian menjembatani kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Nah, bisa kalian pahami ya prinsip-prinsip pengorganisasian, yaitu mempunyai tujuan yang jelas, adanya kesatuan perintah, adanya pembagian tugas yang jelas, adanya struktur organisasi, dan keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Yang keempat yaitu komunikasi. Mengkomunikasikan berarti menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, dan pertanyaan dengan cara berinteraksi dengan satu orang lainnya, atau juga bisa kelompok satu dengan kelompok lainnya. Nah, komunikasi ini sangatlah penting karena tanpa komunikasi kita tidak dapat menyampaikan ide-ide atau aspirasi untuk mewujudkan tujuan yang akan organisasi itu tuju.
Oke, yang keempat yaitu yang kelima yaitu koordinasi. Koordinasi adalah serangkaian kegiatan untuk mempersatukan sumbangan dan saran dari para anggota organisasi. Dengan kata lain, tanpa koordinasi yang baik dalam organisasi akan sulit untuk dapat mengharapkan tercapai keteraturan kegiatan dengan tertib dalam upaya untuk mengejar tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Fungsi koordinasi adalah mempersatukan unit-unit dan menciptakan setiap unit itu untuk saling melengkapi dan mendukung unit yang lainnya, supaya terjadinya satu kesatuan yang terintegrasi dan harmonis. Yang keenam itu pengawasan. Pengertian pengawasan adalah sebagai suatu proses, fungsi, dan prinsip untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Apabila tidak sesuai dengan semestinya, maka perlu adanya penyesuaian yang mesti dilakukan. Dengan kata lain, pengawasan adalah fungsi untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi merupakan kajian ulang setiap langkah dan tahapan yang telah dilaksanakan dengan proses penilaian untuk mengetahui tingkat efisien dan efektivitas dalam rangka melaksanakan keputusan. Jadi, evaluasi ini fungsinya yaitu untuk menilai program yang sedang berjalan atau untuk program nantinya atau kedepannya, agar dapat mempertahankan atau meningkatkan kelebihan program tersebut dan mengurangi atau menghilangkan kelemahan dari program tersebut. Yang terakhir. Jadi kesimpulannya, dalam fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan ada 7, yaitu pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, pengawasan, dan evaluasi. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.